أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي ذريتي إني تبت وإني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Terima kasih ya Bu Ngansari, Bang Itul, Bapak semua. Yuk Umi. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya pagi ini bisa ada di sini, kemudian bisa jumpa. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya ini pagi di masjid sebentar, tapi ini kalau Panglima sudah arahkan begini repot kita. Raudah, nama masjidnya harusnya ini An-Nur Muhammadiyah, An-Nur Muhammadiyah, ya, An-Nur Muhammadiyah apa ya? Sini. Depan. Kata dia setelah sholat subuh dan kultum 7 menit baru lanjut sebelah Jumat Berkah Warkop Resok Pak Datuk Ditiro. Jadi saya bilang bos, ini ada perintah mendadak ini, jadi nanti kita atur minimal Jumat. Bahaya ini kalau tidak, direpot saya nanti. Jadi dia mengerti dan setiap saya datang saya selalu jumpa juga dengan mereka. Bapak dan sidang jemaah Masjid Andalas Bukit Tinggi, Bukit Baruga yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sebelum tiba turunnya Al-Quran itu, kalau dibaca dari banyak referensi Al-Quran, pertemuan atau semua perjanjian komunitas muslim itu bukan dengan orang-orang kafir, bukan, karena Al-Quran turun sebelum Al-Quran turun itu sebelum beberapa kitab-kitab terdahulu yang oleh Al-Quran diistilahkan dengan Ahlul Kitab. Nah, kalau orang-orang yang tidak ta'alau, tidak bersama-sama dengan apa-apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam kitab-kitab terdahulu, maka mereka menjadi orang yang ingkar kepada ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Salah satu di antara 112 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Ahlul Kitab itu umpama seperti di dalam Al-Imran ayat 64. Nanti kita coba lihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Jadi kepada Rasulullah, qul itu fi'il amar, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, perintah.
Jadi dalam nahwu itu ada umpama bahasa Arabnya dibilang jalasa, duduk, yajlisu, sedang duduk, ijlis, duduk. Jadi kalau dibilang tafaddal ijlis, tidak benar. Yang hanya ada benar adalah ijlis. Adalah bahkan hadal kharij min istiba. Kam sanawat tidak? 6 sanawat. 6 tahun. Ya, katakanlah kepada ahlul kitab. Ini bukan kitab Quran, bukan. Sebelumnya. Ta'alau ila kalimati sawa. Kita sepakat terhadap satu kalimat. Bainana wa bainakum alla ta'budu illallah. Kita sepakat bahwa kita tidak punya sembahan selain daripada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sembah juga Allah Subhanahu wa taala. Karena penjelasannya baik sebelum ayat ini maupun sesudah begitu penjelasannya. Wala nusyrika bihi syai'an. Jadi ujung ayat ini menjelaskan, yang saya menjelaskan ini ada ujung ayatnya ini. Yang dijelaskan di ujung ayat ini adalah Ishhadu bi anna muslimun. Ishhadu bi anna muslimun. Dalam ilmu tafsir menurut para mufassir, ayat ini turun, kemudian setelah itu ada satu ayat yang turun di dalam surat 49. 49 itu surat Al-Hujurat. Karena para mufassir menjelaskan turun ayat ke-49 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim qalatil a'rabu. Kalau Quran menyebutkan al-Arabu ini Arab gunung. Kalau Arabiyun di bawah. Al-A'rabu. Qalatil a'rabu, berkatalah orang-orang Arab gunung, Arab Badui itu, amanna, kami beriman kepadamu wahai Muhammad. Kalau Quran itu asbabun nuzul, kalau hadis itu asbabul wurud. Jadi waktu Rasulullah di tahun ke berapa? 9 di Madinah, datang kembali ke Mekah. Begitu orang-orang Mekah dengar bahwa Nabi datang, mereka berbondong-bondong jemput Nabi di perbatasan. Begitu Nabi datang, kemudian mereka mengatakan, amanah, kami beriman kepadamu wahai Muhammad. Karena Rasul itu adalah luar biasa, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Turun wahyu. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin, tetapi, qulu, hendaklah, walakin qulu aslam, tapi hendaklah kamu mengatakan bahwa mereka telah berserah diri. Jadi ayat ini turun. Setelah itu kemudian Al-Hujurat ayat 14, surat ke-49 ayat 14. Nah, di dalam ayat ini, Bapak dan sidang jemaah yang saya muliakan, fa in tawallaw faqul, kalau orang-orang ahli kitab itu ingkar dan tidak mau, faqulu ishhadu bi anna muslim, maka katakanlah kepada mereka bahwa kami orang-orang yang berserah diri, orang-orang Islam. Pertanyaan paling mendasar ini begini, kalau di Al-Hujurat ini turun Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan kepada Rasulullah bahwa katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu, tetapi hendaklah mereka mengatakan aslamna. Oleh terjemahan Departemen Agama, telah berserah diri. Kita menyebutkan telah beragama Islam. Artinya Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa ada perbedaan antara orang Islam dengan orang beriman. Kira-kira begitu. Kalau dia beriman, pasti Islam, tidak mungkin lain. Tapi kalau dia Islam, belum tentu beriman. Gitu. Jadi kalau kita baca dari hadis, penjelasan itu orang yang duduk, Rasulullah duduk bersama para sahabat, kemudian datang seseorang kepada majelis Nabi, kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa atu zakah wa siyam Ramadan wa hajjul baiti man istata'a alaihi sabila. Jadi habis itu dia menjelaskan tentang iman sampai pada ihsan. Artinya apa? Artinya pintu masuk orang untuk menjadi iman itu adalah Islam. Tidak bisa ada pintu lain. Tidak mungkin ada pintu lain. Tidak mungkin ada pintu lain. Itu sebabnya kalimatun sawa ini, alla na'budu illallah wa la nusyrik bih. Tidak mungkin ada sembahan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Kalau saya dulu di Gombara itu dilatih Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama yunakkat thawr. Ghairin Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Apa biasa kalau di luar sembahyang kita lupa baca anunya, tapi kalau sudah sembahyang kita hafal. Karena awalul muslim. Bahkan dari sidang jemaah ini saya muliakan, yang saya mau katakan adalah semua orang boleh beragama Islam, tapi tidak semua orang Islam beriman. Umpamanya, kan untuk jadi Islam cukup dia bersyahadat, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup Islam itu, sudah Islam itu. Saya terinspirasi tadi malam pulang dari tempat hubungan saya. Ada teman dia WA sama saya, terus dia kasih tahu bahwa ada orang meninggal di Bogor. Tidak ada, beberapa orang Islam tidak mau sholat dia. Ini yang membuat saya terinspirasi pagi ini. Jadi mereka tidak mau sholat karena mereka tahu aktivitasnya. Ini bapak yang meninggal ini. Saya bilang, enggak, tetap harus disolati, kasihan. Kalau 10, 15, tiga sholatkan. Mandikan, kubur, kemudian disolatkan, sudah selesai. Soal urusan dia itu nanti dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia Islam, Pak Jarwo, Sujarwo. Oh iya, kan ada puasa, tapi puasa 3 hari. Sembahyang tapi sholat Jumat saja. Terus ada beberapa anunya jadi murtad, kemudian tetapi harus disolatkan. Memang dulu ada kisah tertentu, memang ada cerita seperti itu. Tetapi kewajiban kita tetap mesti kita solatkan, kemudian kita kuburkan, macam-macam. Jangan sampai ada yang lalai. Bahwa dia tidak begini, tidak begitu, itu udah bukan urusanmu, bukan urusan kita. Itu urusannya dengan
Allah Ta'ala. Itu yang menyebut saya terinspirasi pagi ini. Saya mau bilang bahwa mungkin kalau dia orang Islam, boleh jadi dia tidak sembahyang. Kalau tidak sholat itu keterangannya sangat tegas. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Nyata loh itu, kafir yang nyata. Kalau dia tidak man taraka sholata muta'ammidan, siapa orang yang meninggalkan sholat 5 kali sehari semalam, ya, dengan sengaja, faqad kafara jihad. Jahat. Yang tadi Pak Imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, diapakan itu soal? Disirkan, ya kan? Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dijaharkan, diperjelas. Jadi kafir yang nyata. Itu satu ya, itu satu. Karena di penyambung ayat di 14 ini, ya, lam tu'minu walakin qulu aslam walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena belum masuk iman di dalam hati-hati mereka. Ada ahli hadis, saya pernah tanya ini ke Profesor Arifuddin di Makassar, karena saya baca dalam satu kitab itu Nahdlatul Hadits. Salah satu asbabun wurud dari keluar hadisnya begini: awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Amal yang mula-mula diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti adalah salat. Idza saluhat, apabila salat baik, saluha sa'iru amalihi. Di waktu kampanye saya selalu dengar dibilang, ko makan jai sempajana, makan jangan nyiru amalakna. Ko masolang sempajana, masolamani nyiru amalakna. Kalau baik sholatnya maka baik seluruh amalnya, kalau rusak sholatnya maka rusak seluruh amalnya. Keluar hadis ini pada waktu turun ayat ini. Waktu turun ayat ini, lam tu'min walakin qulu aslam walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena belum masuk iman di dalam hati mereka. Wa in tuti'ullah, jika mereka taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya Allah, la yalitkum min a'malikum syai'ah. Jadi kalau mereka taat kepada Allah dan rasulnya, maka tidak sedikit pun amal-amal mereka itu dikurangi. Para ahli hadis menyebutkan bahwa asbabul wurud keluarnya hadis itu setelah turun ayat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan sidang jemaah yang saya muliakan, saya masuk di contoh yang berikutnya. Salah satu ayat yang turun menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah innaka lan tahdiman ahbab. Kata-kata lan di situ seperti apa? Lan tanalul birra hatta walan tarada. Namanya itu lan taukid. Tidak bisa berubah sampai kiamat. Walan tarada ankal yahudu walan nasara. Apa semuanya itu? Al-Baqarah itu. Surat berapa itu? Walan tarada ankal yahudu walan nas. Ini materi basic dulu waktu saya basic Bang Ibnu punya ayat ini. Walan tarada ankal basic PI. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, innaka lam tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, Bapak pernah dengar ini? Surat innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man. Itu coba siapa? Abdul Muttalib.
Yang ketika Rasulullah datang, Pak, Bapak lihat Paus kemarin, ya waktu itu ada datang Presiden ke-7 ya, Mr. Jokowi. ya, bosku, ya. Mulai. Terus saya bilang sama istriku, Henry, kamu dijaga semua. Saya kira, terus saya telepon Sarif ajudan. Masih sama Bapak? Iya. Kenapa bisa ada berdoa di situ? Iya Bang, ini banyak orang sudah tanya juga sama saya. Mati nih. Bagaimana anunya? Jadi sebelum berangkat sempat saya datang ke Solo berjumpa. Kan setelah dapat kabar bahwa akan mewakili Presiden Prabowo ke sana. Terus dia bilang, apa dibaca? Apa dibaca? Ya Allah, terima kasih kami sudah tiba di Italia dengan selamat. Yang kedua, jenazah yang ada di depanku ini adalah hamba. Kepadamu kau urusi orang. Yang ketiga, selamatkan kami bisa sampai di tanah air. Selamat kalau gitu. Karena kan jelas itu, jelas ketentuannya itu. Sama seperti waktu Rasulullah mendoakan ibunya, kan tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala ya kan? Pamannya kan? Zulmuthalib tidak diizinkan kan? Tapi diizinkan untuk ziarah. Salah satu itu tadi, innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi coba Bapak, apakah nanti kita ada diskusi, coba Bapak pikir baik-baik ya. Ini saya masuk dalam kalimatun sawa, maksud saya di Al-Imran 64 ini. Al-Quran jelas, hadisnya jelas. Tidak ada yang tidak jelas, semua penjelasannya jelas. Tapi semua penjelasan ini menjadi kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi yang kalimat itu. Jenazah yang ada di depanku ini adalah hamba. Terserah kita Allah Ta'ala, bagaimana urus dia. Karena kalau dari sisi kemanusiaannya luar biasa bukan? Dari sisi kemanusiaan luar biasa. Siapa yang kira-kira bisa menolak Abdul Muthalib itu dalam membentengi seorang Rasul Muhammad SAW? Tapi terserah Allah Ta'ala yang urus, karena ada keterangan ini semua, nggak bisa kita hindari. Nah, dalam penjelasan inilah Bapak dan sidang jemaah yang saya muliakan, nanti sebentar Bapak lihat ayat setelah itu, ya. Setelah itu, mana tadi ayatnya? Oh, di Al-Imrannya. Coba Bapak lihat. Ada lagi yang kedua. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat. Belum ada Al-Quran. Siapa saya pernah dengar itu YouTube-nya itu, tapi saya belum dapat keterangan. Ada seorang wanita tunasusila yang masuk surga karena melihat anjing yang apa namanya itu? Haus, dia ambil terompahnya, kakinya, ambil air minum. Yasnuna alladziina yarja'una fil jannah. Dia masuk surga. Mana penjelasannya? Belum saya dapatkan referensinya, belum berani saya jelaskan itu. Tapi di dalam Taurat
Kan kita percaya dan kita yakini, kita imani bahwa Al-Quran ini adalah menghimpun Taurat, Zabur, Injil, ya kan? Di sini disempurnakan kan? Nah, di sini menurut keterangan Al-Imran 65, wahai para ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-Taurat wal Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Afala, Quran selalu menggunakan itu. Afala ta'qilun, afala yubsirun, afala tatadabbarun. Apalagi? Ada beberapa yang lain. Nah, kita tidak mengerti bagaimana penjelasan Taurat terhadap status para ahli kitab, termasuk orang-orang beriman boleh memperistrikan para ahlul kitab, ya kan? Sebelum turunnya Al-Quran. Setelah Al-Quran tidak ada lagi penjelasan, batal itu semua. Dalam konteks inilah Bapak dan sedang jemaah yang saya muliakan, coba nanti kalau ada diskusi, coba kita diskusikan. Kalau tidak apa-apa. Saya mau kasih tahu bahwa wajah seorang muslim itu adalah bukan syahadat. Wajah seorang muslim itu bukan syahadat, tapi wajah seorang muslim itu adalah ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Karena di depannya itu ada kalimat apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Jadi wajah seorang muslim itu bukan syahadat. Bukan. Syahadat adalah pintu masuk. Pintu masuk. Wajah orang muslim itu adalah ruka'an sujud. Karena siapa itu? Saltutya, Imam Saltutya, batal muslimnya kalau dia gagal dalam rukunya. Apa mau dibikin? Yasin 63 apa? Surat Yasin 63 itu. Al-yawma nahtimu, itu apa itu? Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Al-yawma nahtimu, pada hari ini. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, pada hari ini aku mengunci mulut-mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim, dan tanganmu berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakimu menjadi saksi. Bima kanu yaksibun. Tidak ada. Jadi kalau umpama awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati shalah, berarti salat ukurannya. Apa bedanya? Berarti lebih kafir nyata itu seorang Ali dengan Alex kalau dia tidak melaksanakan salat. Yusuf dengan Yosef. Kalau Abraham, bukan sama kayak Abraham, Abraham yang tidak bersyahadat dan Abraham yang tidak salat. Itu menurut Al-Quran dia kafir. Tapi kalau Ibrahim yang tidak sembahyang, menurut hadis nyata. Itu baru betul. Coba Bapak bayangkan itu. Kalau ilmu mantik bilang gini, Al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Jadi kalau dia tidak pakai akalnya, dia lebih jahanam dari binatang. Wal fu'ada ulaika kal an'am bal adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Apa itu? Bagaimana depannya?
walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, apa dan seterusnya begitu. Ulaika kal an'am, begitu potong-potongan ayatnya begitu. Jadi kita tidak saja bangga menjadi seorang muslim atau tidak bangga menjadi orang Islam, tapi menurut Al-Hujurat 14 harus ada tingkatannya sedikit naik. Di penghujung penjelasan ini Bapak lihat ya, keterangan pertama itu tentang Al-Islam, keterangan yang kedua itu tentang iman, keterangan yang ketiga itu tentang Al-Ihsan. Karena di Al-Ihsan penjelasannya anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Jadi bagaimana ya kalau dilihat itu sama seperti puasa, umpama puasa. Kemarin kita Ramadan itu ayat yang selalu menjadi pembuka pembahasan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, imannya. Padahal keterangan puasa itu, penjelasan puasa itu ada di dalam rukun Islam. Jadi orang bersyahadat itu bukan berdiri tunggal. Dia bersyahadat, dia apa tadi? Kedua puasa antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa siyam ramadan wa hajjul bait. Ada orang yang mampu pergi haji, dia tidak mau pergi haji. Dia bilang nanti sampai mati. Sampai mati. Bagaimana keterangannya? Kayak Bapak tadi, dia puasa hanya 3 hari. Katanya hari pertama itu 10 hari pertama, puasa hari kedua itu 10 hari kedua, dan puasa ketiga 10 hari ketiga. Cukup 3 hari puasa. Makanya orang tidak mau sholat dia. Dia bilang ini kafir. Dia tidak. Jangan diskusi di situ. Jangan juga marah itu orang yang tidak mau sembahyang. Karena 10 orang tapi 7 sembahyang, dia termasuk aman. Yang repot kalau semuanya tidak mau, celaka. Kan begitu. Apa itu? Fardu apa namanya itu? Fardu ain. Fardu kifayah. Jadi penjelasan iman itu ada di rukun Islam. Karena di iman itu ada apa? Tu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, dan seterusnya. Jadi Bapak dan sidang jemaah yang saya muliakan, kalau Saltut bilang bahwa Al-Ihsan itu bukan saja orang Islam, bukan saja orang beriman, tapi Al-Ihsan itu adalah tutur katanya, perilakunya, makan minumnya. Tidak bisa kita datang di masjid, tapi di kantor kita masih terima sogok, potong-potong uang, ambil dulu. Temanku ada sedang diperiksa sekarang. Sama saya dulu bekerja waktu itu, dia sedang diperiksa. Waktu itu saya sudah kasih bilang, bos, ini di pengundian hari berbahaya nanti. Dia tidak percaya. Kemarin malam dia telepon, Li, yang waktu itu ente bilang benar, Li. Kenapa? Gua udah dipanggil nih. Dipanggil. Apa yang saya mau bilang? Tidak boleh ada makanan yang subhat dan haram masuk di dalam kantong-kantong dan makan kita. Tidak boleh ada cawe-cawe soal uang. Tidak boleh ada orang. Jadi kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus pastikan bahwa uang yang ada dalam tabungan adalah uang yang halal dan lain-lain semuanya. Itu yang saya mau sampaikan dari 3 poin. Poin yang pertama itu adalah penjelasan tentang Islam, penjelasan tentang al-iman, dan penjelasan tentang al-ihsan. Karena ya seperti kita sekarang, meskipun tidak